Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'ami wa lataifil ihsan wa faddalana ala sairi khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadinil mab'uuthi bi khairil milali wal adyan wa ala alihi wa ashabihi buduri ma'alimil iman wa syumusi awalimil irfan. نبينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. شأن الإمام عليم شيخ إبراهيم بن إسماعيل. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Pada kesempatan ini kita akan mutalaah bersama-sama kitab Syarah Ta'limul Muta'alim pada fasal yang pertama menerangkan hakikat ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini ialah fasal fi mahiyatil ilmi, di dalam menerangkan hakikat ilmu. Menerangkan hakikat ilmu. Ai fi haqiqatil ilmi, yakni tentang hakikat ilmu. Wal fiqhi, dan fikih, wa fadlihi, dan keutamaannya. Ai fadli kullin minhuma, yakni fadlun, haknya di fadlihi ini menjelaskan fadli kullin, yakni keutamaan masing-masing, minhuma dari ilmu dan juga fikih. Jadi bab yang pertama ini menerangkan hakikat ilmu, kemudian hakikat fikih, dan keutamaan dari keduanya. Wal musannifu qaddama fil ijmali mahiyatal ilmi. Wal musannifu, dan adapun Kiai Musannif, pengarang kitab, yakni adalah Asy-Syaikh Az-Zarnuji, qaddama, mendahulukan siapa beliau, fil ijmali, secara global. Jadi penjelasan tentang mahiyatil ilmi, mendahulukan secara global penjelasan tentang hakikat ilmu. Wa fit tafsili qaddama bayana fadlihi tambihan ala annal maqsuda fi hadil kitabi awalan bi bayani fadlil ilmi wal fiqhi tahridan lit talibina ala talabihima. Wa fit tafsili, dan di dalam perinciannya, qaddama, beliau mendahulukan bayana fadlihi, tentang penjelasan keutamaan ilmu. Yang pertama tadi apa? Kiai Musannif menjelaskan, mengutamakan secara global tentang hakikat ilmu. Dan di dalam tafsirnya menjelaskan bahwasannya Kiai Musannif ini merinci tentang penjelasan keutamaan ilmu yang diutamakan. Tambihan, guna mengingatkan, ala annal maksuda, atas hal, atas sesungguhnya bahwa yang dituju atau yang dimaksud, ya, fi hadzal kitabi, dalam penulisan kitab ini, awalan adalah pertama-tamanya bibayani fadlil ilmi, menjelaskan keutamaan ilmu, wal fikhi, dan juga fikih. Tahridan, guna memotivasi, litolibina, bagi orang-orang yang sedang mencari ilmu, ala talabihima, untuk menuntut keduanya, yakni menuntut ilmu dan fikih. Pengarang Syekh Az-Zarnuji, pengarang kitab ini, mendahulukan secara global penjelasan tentang hakikat ilmunya. Hakikat ilmu, maksudnya bukan ilmu daripada Syekh Az-Zarnuji. Menjelaskan tentang hakikat ilmu secara global.
Dan secara terperinci beliau mendahulukan penjelasan keutamaan ilmu. Yang pertama tadi secara global menjelaskan tentang hakikat ilmu, dan adapun secara terperinci beliau mendahulukan penjelasan keutamaan ilmu. Gunanya apa? Mengingatkan atas hal bahwa tujuan dalam menulis kitab Ta'limul Muta'allim ini pertama-tama adalah menjelaskan keutamaan ilmu dan fikih. Ya, bukan ke hakikat ilmu itu, tapi kalau sudah ke ilmu dan fikih ini sudah rincian daripada tafsilan, ya, secara rinci daripada penjelasan ilmu. Gunanya apa? Untuk memotivasi kepada para pelajar agar bisa menuntut kedua-duanya, yakni ilmu dan fikih. Wasanian, dan yang kedua, bayanu mahiyatihima. Yang kedua menjelaskan hakikat keduanya. Hakikat keduanya apa? Ilmu fikih, ilmu dan fikih. Li'alla yalzama talabal majhul. Agar supaya tidak memastikan seseorang talabal majhuli untuk pencarian sesuatu yang tidak diketahui. Faqaddama ma huwal maqsul bidzati. Faqaddamah, maka pengarang yakni Syekh Az-Zarnuji mendahulukan ma terhadap sesuatu, huwa adapun itu ma al-maqsudu ialah yang dimaksud, yang menjadi tujuan bidzati secara substansinya. Faqala, maka berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ada kaitan dengan hadis yang datangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang membedakan tujuan di atas itu secara global, judulnya mahiyatil ilmi, ya, hakikat ilmu. Tetapi di dalam tafsir rinciannya ini di awal bahwasannya Syekh Az-Zarnuji menyampaikan, mendahulukan babnya secara global. Wal musannifu qaddama fil ijmali mahiyatil ilmi. Ini tentang hakikat ilmu. Wa fit tafsili qaddama bayana fadlihi. Sedangkan di dalam perinciannya, di syarahnya ini, di rinciannya ini, Syekh Az-Zarnuji mengutamakan keutamaan daripada ilmu itu. Karena apa? Sebagai peringatan bahwasannya yang dimaksud, yang dituju dalam membuat kitab, mengarang kitab ini adalah tentang menjelaskan keutamaan ilmu dan fikih. Supaya bisa apa? Tahridhan, memotivasi talibina kepada orang-orang yang sedang menuntut ilmu untuk mencari keduanya. Yang kedua, bayanu mahiyatihima li'alla yalzama talabal majhul. Yang kedua itu yang menjelaskan hakikat daripada ilmu dan fikih itu sendiri, supaya orang itu ketika mencari ilmu tidak mencari asal-asalan saja. Hakikatnya harus kita ketahui, harus dia ketahui supaya apa? Bisa mendapatkan ilmu yang nafi', yang bisa diamalkan. Begitu. Kita lanjut. Qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi. Qala, bersabda Rasulullah, siapa utusan Allah, sallallahu, mudah-mudahan merahmati Allah, siapa Allah Ta'ala, alaihi kepada Rasulullah. yakni siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga Allah memberikan keselamatan. Talabul ilmi, adapun menuntut ilmu, faridatun, ialah fardu atau wajib, yang ala kulli muslimin, bagi setiap orang Islam laki-laki, wa muslimatin, dan setiap orang Islam perempuan. Ini sangat masyhur sekali hadis ini. Abtadi'u atau ibtada'ah ya. Ibtada'ah mendahulukan atau mendahulukan ya. Siapa pengarang kitab Syekh Az-Zarnuji bil hadisi, dengan menyebutkan hadis asy-syarifi yang mulia, tabarrukan, guna mencari keberkahan, watayammunan, dan juga mencari keberuntungan. Yakni maksud hadis itu tolabul ilmi, maksud hadis yang di atas ini dirincikan tolabul ilmi, adapun mencari ilmu fardu ainin ialah fardu ain.
Jadi kewajiban perorangan ala kulli muslimin bagi setiap muslim laki-laki mukallafin yang sudah mukallaf, wa muslimatin dan muslimah, mukallafatin yang telah mukallaf, yang sudah balik dan juga berakal. Ilmu seperti apa yang harus dicari itu? Kal ilmil mutakaffili li bayani ma'rifatihi ta'ala. Kal ilmi seperti ilmu al mutakaffili yang menjamin seseorang ya. Li bayani untuk bisa menjelaskan ma'rifatihi sifat al mutakallifi yang dapat menjamin bibayani dengan penjelasan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengetahui sifat Allah Subhanahu wa taala bil wahdaniyati dengan sifat keesaan wa ma'rifati sifatihi dan mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala wa sidqi rasuli dan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi orang mukallaf ini terlebih dahulu yang harus ia ketahui. Idz la yajuzu taqlidu fihi. Idz la yajuzu karena atau sebab tidak diperbolehkan at-taqyidu mengikuti pendapat orang lain fihi di dalam ilm. Di qaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam maka ketahuilah olehmu annahu sesungguhnya la ilaha tidak ada Tuhan yang wajib disembah di muka bumi ini dengan hak illallahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Muhammad ayat surat ke-19 ya, ayat 47. Surat ke-47 ini ayat 19. Wa qaluhu dan juga firman Allah Subhanahu wa taala sanurihim ayatina fil afaq fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Sanurihim kami akan memperlihatkan him kepada mereka ayatina tanda-tanda kekuasaan kami fil afaqi di segenap ufuk wa fi anfusihim dan pada diri mereka sendiri hatta yatabayyana lahum sehingga jelas bagi mereka annahul haq sesungguhnya bahwasannya Al-Qur'an al-haqu ialah benar. Mengetahui ilmu tentang hal-hal yang bersifat bisa mengetahui makrifat ya terhadap sifat-sifat Allah, keesaan Allah dan sifat-sifat Allah dan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ayatnya dikutipkan la ilaha illallah, kemudian ayat yang kedua Allah pun akan memperlihatkan pada mereka terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar semuanya tentang yang harus dipelajari ini, ya baik ma'rifatihi ta'ala bil wahdaniyah, ma'rifati sifatihi wa sidqir rasul terdapat di Al-Quran. Wa ka'ilmi sholati wa taharati ini juga yang wajib, yang pertama kali kita harus pelajari atau yang harus kita pelajari bagi seorang yang sudah mukallaf, tertuntut, terbebani hukum syariat, wa ka'ilmi sholati seperti ilmu sholat. Wajib dia belajar, wa taharati dan juga bersuci. Ala kulli muslimin atas setiap orang Islam, balighin yang sudah berakal, faqiron baik sebagai orang miskin, karena kondisi orang tersebut atau orang Islam ini, au ghaniyan atau seseorang yang kaya. Jadi yang fakir tetap wajib tentang ini. Adapun wa ka'ilmi zakati
fakiron kana au ghaniyan, ya, au ghaniyan, atau kondisi orang tersebut kaya, wa ka ilmiz zakati, seperti ilmu zakat, ya, harus diketahui bagi orang yang miskin, bagi orang yang kaya sama-sama wajib diketahui. Wal haji, dan juga haji, in wajaba, jika telah wajib keduanya zakat dan juga haji, alaihi, kepada kullu muslim, setiap orang Islam. Wa amma bulughu rutbatil ijtihadi wal fatwa fa fardu kifayatin. Wa amma bulughu rutbatil ijtihadi, adapun sampainya seseorang rutbatil ijtihadi, ke derajat ijtihad, artinya menggali hukum dari nas-nas agama, wal fatwa, dan juga fatwa, fa fardu kifayatin, maka itu menjadi fardu kifayah, kewajiban kolektif, ya. Kalau memang orang itu mampu hingga sampai pada kedudukan rutbatal ijtihad dengan kemampuan inteleknya, maka satu orang yang menggali tentang nas-nas yang disebutkan seperti di atas itu, maka sudah cukup. Kita yang tidak sampai pada rutbatal ijtihad, kedudukan ijtihad, maka cukup mengambil ibarat-ibarat yang telah ulama-ulama rangkum, wal fatwa, dan juga yang sudah difatwakan, dan itu hukumnya fardu kifayah. Idza qama bihi wahidun, fardu kifayah itu apa? Idza qama, dan jika telah melaksanakan bihi, dengan fardu kifayah, wahidun, satu orang, min ahlil baladih, dari satu penduduk negeri, ya, kafa, maka cukup. Artinya cukup kepada satu orang itu, wasaqata, dan gugur, anil baqina, menjauhi orang-orang yang lain hukum-hukumnya. Begitu. Itu yang dinamakan apa? Taklif, fardu kifayah. Wa alaihim muttaqlidu fima yakhturu lahum minal hawadisi. Wa alaihim, dan wajib bagi mereka penduduk satu negeri, at-taqlidu, mengikuti pendapat orang itu, fima, dalam perkara, yakhturu, yang terlintas, apa ma, perkara tersebut, lahum, bagi penduduk negeri, minal hawadisi, berupa berbagai, ya, atau dari kejadian-kejadian yang baru. Wa in ta'aqadu kulluhum anhu asaw jami'an. Wa in taqa'adu, dan jikalau atau apabila penduduk satu negeri itu seluruh penduduknya duduk terpaku, artinya menjauh dari pencapaian derajat itu, ya. Kullihim, semuanya, ya. Asaw, maka mereka dianggap bermaksiat semuanya. Artinya tidak ada yang sampai pada usaha rutbatal ijtihad wal fatwa, ya, karena ini kan fardu kifayah, ada satu orang melakukan, cukuplah saqata anil baqin, tidak perlu yang lain. Tapi kalau semuanya duduk terpaku, seluruh penduduk negeri itu, maka asaw jami'an, bermaksiat semuanya atau berdosa semuanya. Fa'idan al-muslimu wal ilmu kullun minhuma amun makhsusun. Fa'idan, maka jika demikian, al-muslimu, kalimat orang Islam, wal muta'allimu, di sini muta'allim, ada kalimat yang lain, wal ilmu, orang yang belajar, kullun minhuma, masing-masing dari keduanya, amun, adalah kata yang bermakna umum, makhsusun, yang dikhususkan. Bi'ilmin, dengan kalimat ilmu. Ubutuliya bihi, yang akan diuji siapa orang, bihi, dengan ilmu. Wa ilmi akilin, dan juga orang yang berakal, atau kemampuan orang yang berakal, baligin, yang balik, kada fi syarhil masabih, demikian penjelasan dalam syarah kitab al-masabih. Wa ila hadzal makna, dan dengan maksud ini pengarang Syekh Az-Zarnuji asyara, mengisyaratkan, al-musannifu, ini adalah Syekh Az-Zarnuji, faqala, maka beliau berkata, i'lam bi annahu la yaftaridu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin, bal yaftaridu alaihi talabu ilmil hali.
I'lam, ketahuilah, bi'annahu, sesungguhnya pekerjaan, ya domir sya'n, ad-dhamiru li sya'ni. Kata gantinya domirnya pada lafad annahu adalah domir sya'n. Domir menunjukkan hal yang penting. Domir sya'n itu adalah domir yang menunjukkan hal yang penting. Ketahuilah bahwasannya hal yang penting. Nah, begitu maksudnya. Apa yang harus kita anggap penting? La yaftaridu. Nah, ini kalimat ini. Tidak diwajibkan ala kulli muslimin, bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan, talabu kulli ilmin, mencari semua ilmu. Bal, akan tetapi, yaftaridu, yang diwajibkan alaihi, bagi setiap orang laki-laki yang Islam dan perempuan, talabu ilmin, adalah mencari ilmu. Talabu ilmil hali, adalah mencari ilmu hal. Apa yang dimaksud dengan ilmu hal ini? Insya Allah nanti akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Ilmu hal ini wa huwa ilmu usuluddin wa ilmu fiqih, wal muradu minal hal huna al amrul aridu lil insani minal kufri wal imani was salati was zakati was sawmi wa ghairiha minal ahwali lal halul muqabilul mustaqbal. Itu saja yang bisa kita pelajari, kita mutalaah bersama pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.